Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami tentang konsep biaya. Terima kasih kepada Ibu Armel sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Indri Friska, yang kedua Fauzi Harmen, yang ketiga Saskia Dewi Wahyuni. Informasi yang akan kami sampaikan tentang konsep biaya ini tentang 1. Profil perusahaan, 2. Jenis produk yang dihasilkan, 3. Proses produksi, 4. Jenis-jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk yang pertama, kita membahas tentang profil perusahaan. Perusahaan ini bergerak di bidang makanan. Nama perusahaannya yang pertama adalah Keripik Balado Christina Hakim. Alamat dari perusahaan ini adalah di Jalan Nipah nomor 8 Beruk Nipah, Kecamatan Padang, Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilik atau owner dari perusahaan ini adalah bernama dari Christina Hakim. Industri keripik balado Christina Hakim beralokasikan di Padang. Merupakan perusahaan industri keripik balado yang didirikan oleh Christina Hakim, seorang wanita berdarah Tionghoa yang berkelahiran di Padang. Industri dalam bidang kuliner ini berdiri sejak tahun 1990. Industri ini beralokasi di Jalan Nipah nomor 38 Padang, Sumatera Barat, berdekatan dengan Jembatan Siti Nurbaya di Kota Padang. Keripik Christina Hakim telah menjadi ikonik oleh-oleh khas ibu kota provinsi Sumatera Barat itu. Keunggulan dari usaha keripik balado Christina Hakim ini adalah 300 UKM yang bermitra dengan usaha keripik balado Christina Hakim. Produknya langsung dibayar tunai, tidak bersifat konsinyasi, ditambah lagi yang lebih positif. Usaha keripik balado telah dapat memindah beberapa UKM untuk jenis makanan lainnya, rendang ikan tuna, rendang lokan dari pesisir selatan, dan sekaligus memberikan modal kerja berupa peralatan, keuangan, dan bangunan fisik. Untuk pembayaran cicilan dengan sistem pemotongan sebesar 10% dari hasil keuntungan produk tersebut. Struktur organisasi keripik balado. Pemimpin perusahaan Christina Hakim Terbagi atas 4 cabang kepala, yaitu kepala administrasi, kepala keuangan, kepala produksi, dan kepala pemasaran. Kepala produksi terdiri atas 5 bagian, yaitu bagian pengupasan kulit, bagian pemotongan, bagian penggorengan, bagian pembumbuan, bagian pengemasan. Pertama, pemimpin perusahaan. Tugasnya penanggung jawab seluruh aktivitas kegiatan perusahaan. Yang kedua, mengambil kebijakan untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga, mengendalikan keseimbangan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Yang keempat, melakukan rekrutmen atau menghentikan karyawan sesuai kebutuhan. Yang kedua, tugas dari kepala administrasi. Yang pertama yaitu mengatur hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perusahaan. Yang kedua, mengontrol proses administrasi perusahaan. Yang ketiga, tugas dari kepala bagian keuangan. Tugasnya yaitu yang pertama, melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran. Yang kedua, mengelola dan meneliti kelengkapan pembayaran gaji dan tunjangan. Yang ketiga, melakukan verifikasi harian dan pertanggungjawaban keuangan. Yang keempat, menyusun akuntansi penerimaan dan pengeluaran keuangan. Yang kelima, menyusun realisasi perhitungan anggaran. Dan yang terakhir, menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan. Yang keempat yaitu kepala produksi. Tugasnya yaitu mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi agar dapat terlaksana secara efektif. Yang kedua, bertanggung jawab atas penyediaan bahan mentah, bahan penolong yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, menyediakan laporan produksi. Bagian produksi ada 5 bagian. Yang pertama, bagian pengupasan kulit. Tugasnya mengupas kulit singkong yang akan diproduksi. Yang kedua, bagian pemotongan. Tugasnya memotong singkong yang telah dikupas kulitnya. Yang ketiga, bagian penggorengan. Tugasnya menggoreng singkong yang telah dipotong-potong menjadi keripik. Yang keempat, bagian pembumbuan. Tugasnya membumbui keripik singkong yang sudah digoreng menggunakan bumbu balado. Yang terakhir, bagian pengemasan. Tugasnya mengemas keripik balado yang sudah jadi ke dalam plastik kemasan. Yang kelima yaitu kepala pemasaran. Tugasnya yaitu mengadakan penjualan hasil produksinya. Yang kedua, menyusun anggaran biaya distribusi, terutama biaya-biaya iklan dan promosi. Yang ketiga, menyusun anggaran penjualan. Yang keempat, memperhatikan keadaan pasar dan perkembangan pemasaran hasil produksi sendiri maupun perusahaan saingan. Yang terakhir, berusaha membuka area pasar. Baru setelah itu memperhatikan daerah mana yang memiliki pembelian terbanyak. Untuk bagian yang kedua, kita membahas tentang jenis produk yang dihasilkan. Jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini sangat banyak.
Produk utamanya yaitu keripik balado. Di samping itu masih banyak jenis produk keripik lain yang dihasilkan dalam beragam rasa dan variasi. Contohnya, teman-teman bisa melihat gambar yang ada pada video. Untuk bagian yang ketiga, kita membahas tentang proses produksi. Tahap produksi yang dilakukan untuk menghasilkan keripik balado yaitu sebagai berikut. 1. Mengupas ubi atau singkong. Proses pengupasan ubi ini dilakukan secara manual menggunakan pisau yang dilakukan oleh beberapa orang karyawannya. 2. Mencuci ubi. Proses pencucian ubi ini dilakukan dalam beberapa tahap hingga ubi yang diproduksi benar-benar bersih dan steril. 3. Memotong ubi. Karena produk yang dihasilkan dalam sekali produksi banyak, maka perusahaan ini menggunakan mesin pemotong ubi agar dapat dilakukan dengan cepat dan hasil potongannya lebih bagus. 4. Menggoreng ubi. Sebelum digoreng, ubi yang dipotong tadi dibersihkan kembali. Setelah itu, ubi digoreng hingga matang. Yang kelima, membuat bumbu keripik. Yang ketujuh, membumbui keripik. 8. Proses pengemasan. Dalam proses pengemasan ini, keripik dikemas dalam berbagai macam ukuran. Bagian yang keempat, kita akan membahas tentang jenis-jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. 1. Biaya bahan baku terdiri dari biaya untuk pembelian bahan baku seperti singkong dan cabai. 2. Biaya tenaga kerja langsung dibayarkan kepada beberapa orang karyawan pabrik. Biaya overhead terdiri dari biaya bahan penolong, biaya listrik pabrik, biaya listrik, air, dan biaya pembelian gas dan lain-lain. Perkiraan biaya yang dikeluarkan yaitu 1. Biaya bahan baku sebesar 3.250.000. 2. Biaya tenaga kerja langsung untuk bagian produksi sebesar 18 juta. 3. Untuk biaya bahan penolong digunakan sebesar 2.050.000. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, bagian manajer produksi dan mandor pabrik sebesar 6 juta rupiah. Untuk biaya overhead pabrik, ada biaya gas sebesar Rp7.200.000, ada biaya listrik Rp1.200.000, ada biaya air Rp1.500.000. Selanjutnya, perkiraan biaya overhead pabrik dari biaya penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap ini dicari menggunakan metode garis lurus, di mana biaya perolehan dibagi dengan umur ekonomis untuk mendapatkan penyusutan per tahun, dan untuk mendapatkan penyusutan per bulannya dibagi 12. Yang pertama, penyusutan bangunan, yaitu gedung pabrik, sebesar Rp500.000 per bulan. Yang kedua, penyusutan mesin. Mesin ini terdiri dari mesin pemotong singkong dan juga mesin pres plastik kemasan, yang jumlahnya yaitu Rp31.944 per bulannya. Lalu, penyusutan peralatan. Peralatan terdiri dari kompor gas, wajan penggorengan, spatula, dengan total nilainya Rp54.722 per bulan. Selanjutnya, biaya overhead pabrik dari biaya perlengkapan pabrik. Perlengkapan pabrik ini terdiri dari pisau, ember, meja, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya, dengan total yaitu Rp290.000. Selanjutnya, laporan harga pokok produksi. Dari perkiraan-perkiraan biaya yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat kita susun laporan harga pokok produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar Rp3.250.000, biaya tenaga kerja langsung 18 juta, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp18.826.667 dengan perincian sebagai berikut. Biaya bahan penolong Rp2.050.000, biaya tenaga kerja tidak langsung 6 juta, biaya gas Rp7.200.000, biaya listrik Rp1.200.000, biaya air Rp1.500.000, biaya penyusutan gedung pabrik Rp500.000, biaya penyusutan mesin produksi Rp31.944, biaya penyusutan peralatan produksi Rp54.722, dan biaya perlengkapan sebesar Rp290.000. Sehingga total biaya produksi untuk memproduksi produk yaitu sebesar Rp40.076.667. Untuk harga pokok produksi per unit yaitu sebesar Rp16.031. Harga pokok per unit ini didapatkan dari total biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi, yaitu sebanyak 2.500 bungkus keripik balado. Selanjutnya, laporan laba rugi. Penjualan bersihnya yaitu sebesar 65 juta.
lalu dikurangi dengan harga pokok produksi sebesar 40.076.667, sehingga didapatlah laba kotor sebesar Rp24.923.333. Lalu dikurangi dengan biaya administrasi dan penjualan. Biaya administrasi dan penjualan ini terdiri dari biaya gaji manajer administrasi sebesar 3 juta, biaya gaji manajer pemasaran 3.500.000, biaya iklan dan spanduk 120.000. Sehingga total biaya administrasi dan penjualan yaitu 6.620.000. Sehingga didapatlah laba bersih sebesar Rp18.303.333. Kesimpulan dari usaha yang kami pilih yaitu usaha keripik ini banyak diminati masyarakat untuk sebagai cemilan maupun oleh-oleh. Selama bertahun-tahun berkembang mendapat laba yang besar. Usaha ini sangat nampak berkembang baik dari produksi maupun pemasarannya. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, teman-teman boleh menambahkan, dan jika ada saran, teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.